Cara mengatasi resin yang berlubang ataupun bergelombang seperti ini, di sini saya cukup menggunakan resin yang butek seperti ini ya guys. Halo lur, kembali lagi bersama kita di sini. Semoga yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Dan di video kali ini kita mau ngebahas seputar carbon forged lagi. Cuman di sini untuk bagaimana cara kita mengatasi resinnya yang bolong-bolong ya guys. Terutama yang menggunakan resin-resin dari toko bangunan itu juga rawan popping. Jadi akan seperti apa cara mengatasinya atau cara saya. Jadi ini versi saya ya guys, untuk cara mengatasi biar tidak berlubang dan pengamplasannya pun enak, tidak lengket. Itu caranya simple sebenarnya guys. Dan juga nanti akan ada perbedaan jika di finishing menggunakan clear glossy dan juga finishing clear doff, itu nanti tampilannya akan seperti apa ya guys. Jadi nanti di sini kita akan ada dua helm, dengan satu di finishing glossy dan yang satunya di finishing doff. Jadi disimak videonya sampai habis pastinya ya lur, jangan lupa sambil ngopi. Nah oke guys, sekarang kita lanjut ke proses pengerjaannya. Di sini untuk cor tahap pertama saya menggunakan resin bening seperti ini. Jadi setelah penempelan beres itu pengecoran, di sini kita menggunakan resin bening ya guys. Untuk pengecoran memang saya lakukan langsung tebal di sini sekitar 3 lapis, kemudian akan kita ratakan menggunakan mesin gerinda seperti ini. Dengan mata amplas ukuran 100, jadi di sini saya ratakan sampai benar-benar rata dan sampai terkena ke bagian karbonnya juga ya guys. Dan ini nggak apa-apa kalau terkena ke bagian karbonnya. Setelah kita ratakan menggunakan gerinda, akan saya amplas menggunakan amplas ukuran 240 sampai merata. Jadi di sini di pengamplasan pun langsung saya ratakan sampai benar-benar rata dan memang terkena ke bagian-bagian karbonnya. Nggak masalah jika penempelan karbon forgednya tebal, itu nggak apa-apa ya guys. Dan hasilnya seperti ini setelah kita amplas. Lalu kemudian untuk di pengecoran paling atas atau istilahnya ini setelah kita amplas akan kita cor sekali lagi seperti ini untuk menutup bagian yang bergelombang dan juga bolong. Itu saya menggunakan resin yang butek seperti ini ya guys. Karena untuk resin yang pink lagi kosong, jadi di sini saya menggunakan resin butek seperti ini. Ini beda dengan yang pink. Kenapa saya menggunakan resin yang butek ini? Karena kekerasannya bagus. Jadi pengamplasannya tidak lengket. Tapi di sini saya akalin, jadi untuk resinnya ini, resin dan katalisnya nanti akan kita campur menggunakan thinner, yaitu thinner ND ya guys. Menggunakan thinner PU juga nggak masalah. Jadi di sini kita takar dulu. Untuk resin budek ini kan memang kental, jadi kita tambahkan sedikit thinner, kemudian kita aduk sampai ke encerannya itu pas. Jadi untuk pengecoran paling atas memang lebih enak menggunakan resin yang lebih encer ya guys. Seperti ini. Di sini akan coba saya tambahin katalisnya yang banyak, 2 tutup ini ya guys. Resin segitu kita tambahin katalis 2 tutup dan akan kita aduk seperti apa. Jadi fungsi thinner di sini yaitu jika kita kebanyakan katalis itu resinnya tidak mudah crack atau pecah karena terlalu banyak katalis, dan juga tidak popping ya guys. Terlihat seperti ini kita aduk. Sebenarnya untuk obat popping resin itu ada. Di sini kita terapkan cara ini jika kita menggunakan resin-resin yang murmer atau murah meriah ya lur. Jadi kita ngakalinnya seperti itu. Nah oke, setelah itu tinggal kita aplikasikan atau oles saja menggunakan kuas seperti ini. Pastikan untuk ngaduknya itu benar-benar sampai merata ya guys. Dan ini resin budek yang dicampur dengan thinner dan juga katalisnya lumayan banyak. Kita akan tes nanti akan pecah atau enggak. Jadi di sini karena sifat dari katalisnya itu panas, dan di sini kita campur menggunakan thinner untuk menetralisir panasnya ya guys, dan juga untuk membuat si resin lebih encer sedikit agar lebih mudah untuk mengisi ke bagian yang berlubang. Setelah kering, di sini kita aplikasi atau kita oles lagi sebanyak 2 lapis, jadi sampai benar-benar menutup. Dan ini nanti akan kita coba langsung jemur. Untuk pengolesan resinnya ini yang kita campur menggunakan thinner, itu akan menguning atau enggak ya guys. Jadi seperti itu untuk cara saya mengatasi resin lengket. Itu dengan cara kita banyakin katalisnya, tapi juga ditambahin thinner agar tidak pecah untuk resinnya ya guys. Jadi kalau resin terlalu banyak katalis itu nanti bisa menguning dan juga pecah atau crack di bagian lapisannya.
Nah ini sudah beres, ini sebanyak kurang lebih 3 lapis untuk resin yang kita campur dengan thinner. Ini akan coba kita langsung jemur. Jadi kita akan jemur langsung di bawah sinar matahari. Itu akan pecah atau enggak ya guys. Jadi sekalian kalau mau pecah biar pecah. Tapi ternyata di sini malah aman. Dan untuk hasil dari resin buteknya seperti ini, tidak terlihat butek juga, masih terlihat bening. Dan ini akan coba kita diamkan dijemur selama kurang lebih 1 jam ya guys. Dan setelah 1 jam itu seperti ini, malah semakin halus. Jadi mungkin ini dari efek thinnernya juga lebih menata untuk bagian dari resinnya. Dan juga tidak pecah ya guys. Di sini kita tambahkan katalisnya lumayan banyak tadi, dan hasilnya malah mulus bagus seperti ini. Nah oke, untuk penjemuran tadi kurang lebih sekitar 1 jam. Di sini akan kita teduhkan lagi. Jadi setelah kita tes jemur selama 1 jam itu seperti ini. Ini kelihatannya sudah kering sentuh ya guys, seperti ini. Dan ini tinggal kita diamkan saja selama kurang lebih 3 jam biar benar-benar kering mengeras, lalu bisa diamplas. Dan hasilnya juga lumayan ya guys, ini dari resin butek yang dicampur thinner. Dan setelah kita diamkan selama kurang lebih 3 jam, ini sudah benar-benar mengeras seperti ini. Jadi ini bisa kita amplas, dan untuk hasil dari resin buteknya juga masih terlihat bening ya guys, seperti ini. Jadi mantap juga, dengan banyak katalis dan kita kontrol menggunakan thinner itu tidak pecah seperti ini. Dan untuk bagian yang menetes juga bening seperti ini. Ini bagian bekas tetesannya dari pengecoran tadi yang menggunakan resin butek. Ini yang bagian untuk ngaduk itu juga masih terlihat bening seperti ini. Jadi lumayan ya guys untuk cara seperti ini. Ini sudah kering, keras, dan juga tidak lengket, bisa kita amplas. Untuk pengamplasannya di sini akan saya amplas menggunakan amplas ukuran 240, lalu dilanjut lagi dengan amplas 400. Jadi ini tahap pertama untuk resinnya agar halus dan mudah diamplas. Lalu jika nanti masih ada yang bolong, slow ya guys, nanti masih ada caranya. Di sini kita amplas terlebih dahulu secara merata dengan amplas ukuran 240. Diamplas sampai benar-benar merata ya guys. Jadi di sini terlihat jika kita amplas itu kok putih seperti ini, berarti memang benar-benar kering dan juga tidak lengket pastinya. Seperti ini. Setelah itu akan kita lanjut ke pengamplasan. Disetel pas malah kuntul. Udah tahu lagi record malah ditarik tripodnya ya guys. Nah oke, jadi setelah beres pengamplasan 240, di sini kita haluskan menggunakan amplas ukuran 400 sampai benar-benar merata, dan hasilnya setelah kita amplas 400 halusnya seperti ini. Setelah itu kita keringkan dan kita akan bersihkan menggunakan thinner ya guys. Jadi setelah beres pengamplasannya harus benar-benar kering, lalu di sini akan kita lap menggunakan thinner lagi. Kita lap secara merata biar tidak ada kotoran yang memutih. Dan untuk proses berikutnya ini yang lumayan nyeleneh. Di sini untuk pengecoran akhir saya cor menggunakan clear. Jadi untuk pengekliran tahap pertama di sini kita menggunakan clear Belcoat 8200 dan thinnernya slow dry. Jadi untuk pencampurannya biasa saja. Di sini perbandingan 412, 4 clear, 1 hardener dan 2 thinner. Dan yang di sini akan saya lakukan adalah menggunakan kuas untuk mengoleskannya. Jadi tidak menggunakan spray gun untuk pengekliran di tahap awal ini. Akan kita oles menggunakan kuas seperti ini ya guys. Sama prosesnya seperti pengecoran. Jadi di sini agar kita bisa mengisi bagian yang bolong, kita menggunakan kuas. Untuk pengolesannya juga hati-hati, tebal nggak masalah, yang penting jangan sampai delewer-delewer ya guys. Atau kalau ada yang meler itu bisa diratakan. Jadi di sini kita setelah oles clear sebanyak 1 lapis akan kita diamkan selama kurang lebih setengah jam, kemudian kita lanjut lagi ke lapis kedua. Jadi untuk proses pengecoran menggunakan clear ini di sini kita lapisi sebanyak 2 lapis ya guys menggunakan kuas seperti ini. Setelah itu di sini akan kita diamkan selama 1 hari. Dan hasilnya seperti ini. Ini sudah bisa kita amplas menggunakan amplas 800. Jadi untuk pengamplasan clear ini lebih lunak ya guys, tidak sekeras resin lagi. Jadi kenapa di awal tadi kita langsung hajar rata untuk perataan karbon forgednya, karena di bagian pengekliran awal ini kita menggunakan kuas ya guys. Jadi seperti itu kurang lebih untuk
pengertiannya atau pengerjaannya. Jadi di sini kita tetap ini ya guys, tetap mencari cara untuk bagaimana biar pengerjaannya itu lebih enak dengan budget bahan yang minim ya guys. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk teman-teman yang sudah menggunakan bahan yang proper ya dilanjut ya guys, jangan ikutin cara kita yang enggak ini ya guys, enggak jelas seperti ini. Nah oke, untuk menghilangkan isolasi kertasnya tinggal kita potong saja menggunakan cutter ya guys. Yang penting untuk pengamplasannya tadi sudah mepet ke bagian labannya, jadi bisa dipotong seperti ini tanpa ada resiko pecah. Bersihkan untuk bagian-bagian di nutnya untuk tempat fan ataupun mode fan itu biar nanti pas dan presisi ya guys. Nah oke, sekarang ke proses berikutnya, yaitu kita penambahan merek atau istilahnya nama juga bisa. Karena kemarin banyak yang bertanya itu merek KYT kok bisa masih ada. Itu kita buat lagi seperti ini ya guys, dengan cara di airbrush atau menggunakan cat untuk membuat nama, merek dan lain-lain sebagainya. Seperti ini kurang lebihnya. Di sini ada penambahan nama Cornetto, mungkin ini pesanan dari Mas Dominic ya guys, untuk main filmnya lagi ke F10. Untuk pengekliran kita menggunakan clear high solid dari Belcott 2100 yang glossy. Untuk thinnernya juga sama menggunakan Belcott slow dry reducer. Lalu kemudian untuk di finishing doff kita menggunakan yang 8200 doff. Jadi di sini akan kita pernish glossy dan doff di bagian kedua helm. Untuk yang pertama di sini kita pernish glossy. Ini untuk di clearnya menggunakan clear Belcott 2100 high solid. Untuk pengekliran finishing kita lapisi sebanyak 3 lapis. Kenapa nggak finishing poles? Nah kita resinnya aja resin toko bangunan ya guys. Kalau kita poles ya nanti bisa menguning untuk jangka lamanya. Jadi untuk anti UV nya memang kita sering menggunakan clear ya guys. Untuk yang Cornetto ini akan kita finishing doff sebanyak 2 lapis. Jadi kemarin juga banyak yang penasaran jika di finishing doff itu tampilannya akan seperti apa ya guys. Untuk pengekliran doff di sini saya lakukan sebanyak 2 lapis. Untuk saat proses pengekliran sama saja ya guys. Di sini terlihat glossy juga saat masih basah seperti ini. Dan saat keringnya nanti itu akan menjadi doff ya guys. Untuk clear doffnya 8200 dari Belcott yang doff. Hasilnya seperti ini, kita diamkan sampai mengering. Dan ini sudah akan mengering kurang lebih sekitar 6 jam. Ini sudah akan terlihat ngedoff ya guys. Untuk aksesorisnya di sini akan saya coba kombinasikan dengan warna ungu dan biru seperti ini. Dan setelah kita pasang dan sudah ngedoff itu seperti ini hasilnya. Jadi untuk yang penasaran kalau di finishing doff itu seperti apa, ya seperti ini hasilnya ya guys. Seperti ini tampilannya jika kita finishing menggunakan clear doff, itu lumayan mantap ya guys. Untuk motif carbon forged-nya juga masih terlihat, cuman bedanya kurang menyala saja karena mungkin doff ya guys. Jadi perbedaannya seperti itu jika ini menggunakan finishing doff, lalu ini yang menggunakan finishing clear glossy. Jadi untuk finishing itu sesuai selera saja ya guys. Mungkin nanti kita akan posting juga untuk yang finishing menggunakan poles itu bahannya harus apa saja ya guys. Jadi nantikan terus di channel ini, di subscribe biar tidak ketinggalan. Nah oke guys, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa makan, ngopi dan juga terus berkarya pastinya. Nantikan terus video-video seputar pengecatan dan airbrush dari channel ini, di subscribe biar tidak ketinggalan, dan thank you. Like the thunder